Kamu kenapa sih, Mik? Bisa banget kelihatannya. Bukannya rencana kita sudah berhasil? Iya berhasil sih mas, karena warga percaya sama video itu. Tapi apa? Masalahnya di dapur yayasan itu pasang CCTV mas. Gimana kalau mereka tahu pelakunya aku? Udahlah, kamu itu gak usah overthinking seperti itu. Aku yakin masih aman kok. Lagian pas kita melakukannya, kita itu pakai baju serba hitam dan pakai pentul kepala. Jadi nggak semudah itulah orang-orang kenalin kita. Iya juga ya. Lagian ya, kalau mereka curiga, kita tinggal bikin alibi yang meyakinkan aja. Semuanya bisa diatur. Wah. Pakaianku nih, waduh. Bisa setenang ini ngadepin masalah yang, oh my god. Udah deh, bisa aja. Wah, kayak nggak punya hati nih orang. Kalau gitu, aku juga bisa tenang sekarang. Tinggal tunggu waktu aja. Karena sebentar lagi usaha kue aku bakal lancar tanpa saingan lagi. Hanya lagian pelakunya itu udah pasti bukan orang yayasan, apalagi anak-anak. Karena aku sama Aini kita berdua udah pegang semua buktinya. Udah tahu juga siapa pelakunya. Udah siap untuk dilaporin ke polisi. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya Allah, Bapak nggak bilang-bilang kalau mau mampir. Masuk dulu Pak, mari. Nggak usah. Saya itu pengen ngasih tahu kalian. Saya benar-benar kecewa dengan yayasan ini. Maaf, ini ada apa ya Pak? Pakai nanya lagi. Kalian tahu nggak? Parcel kue yang dikirim ke kantor saya itu isinya berkutu semua. Pak, maaf tapi ini nggak seperti yang Bapak kira. Iya Pak, kami akan ganti sama parcel yang baru ya Pak. Nggak perlu. Kalian itu benar-benar nggak profesional. Kalian tahu nggak? Saya itu benar-benar kecewa. Dan saya mulai hari ini nggak akan nyumbang lagi ke yayasan ini. Dan itu akan terjadi pada donatur lainnya. Pak, sebentar Pak. Tunggu dulu. Mai, kalian kenapa kok tegang kayak gitu? Ada masalah? Gak apa-apa kok. Ayo kita masuk ke dalam. Alhamdulillah ini sisa kuenya yang berkutu nggak terlalu banyak ya. Ya alhamdulillah. Untung aja stok kue dari adonan malam itu udah kamu pisah-pisahin, San. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Nah, ini kan masih ada yang bagus dan yang nggak bagus sudah dipisahin. Mendingan yang nggak bagus kita buang, ini juga masih banyak juga kan yang bagus. Jadi itu masih bisa dijual. Tapi masalahnya warga-warga kan udah nggak percaya sama kue aku lagi. Pasti mereka nggak ada yang mau beli. Gini aja. Gimana kalau kita jual dengan harga murah? Pasti ada beberapa warga yang masih tertarik. Ya? Tetap aja, Ai. Aku nggak yakin kalau ada warga yang mau beli. Iya, lu gampang, lu gak usah mikirin biar itu nanti biar gue sama Aini dan Maya yang lakuin. Karena kita memang udah biasa jualan kok. Iya, karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu apakah masih ada warga yang percaya apa enggak. Bener nggak? Setuju? Alhamdulillah, aku bersyukur banget dikelilingin orang-orang baik seperti kalian. Ngapain sih kita dikumpulin kayak gini nih? Kita mau nawarin jualan. Tuh, ini kue-kuenya enak banget loh. Ayo dong dibeli dong bapak-bapak, ibu-ibu. Iya betul, Pak Haji tapi juga borong ya. Makanannya Susan nih. Pak Haji kan demen kalau misalnya Susan yang masak. Gue sih mau aja beli. Cuma pertanyaan gue aman kagak? Karena gegara gue denger berita viral dari ibu-ibu julid, gue jadi ragu. Bener banget tuh. Iya bagaimana juga ya. Kita tuh kudu waspada sama makanan yang kita mau gegares sendiri gono. Pokoknya ibu-ibu yang ada di sini sama bapak-bapak tenang aja. Kue buatan Susan sekarang udah aman. Udah terbebas dari kutu-kutu. Nih, buktinya. Boleh dicek.
Ya. Nah, kita juga kasih diskon ibu-ibu. Siapa yang nggak mau tuh? Murah banget harganya. Ay Maya, Atar, kita teh jujurnya masih trauma gitu sama kue berkutunya Susan gitu. Walaupun dikasih diskon atau dikasih gratis sekalipun, tetep aja atuh takut buat memakan eta kuenya. Iya bener. Nih, ibu-ibu bisa dilihat semuanya. Iya, dari CCTV ini terlihat semuanya. Kalau memang ada oknum yang sengaja masukin kutu itu ke dalam kuenya Susan. Ya Allah. Jadi ini semua pure bukan kesalahannya Susan ya. Ini sih jelas ada yang sabotase nih. Mak dikipe tuh ya. Berarti emang ini benar ulah pesaing bisnisnya si Susan nih. Bener pisan eta teh meni jahatnya. Nah, bener tuh Bu Yayan, aku juga setuju. Ay, kayaknya aku harus tanya Mika untuk masalah ini. Ya ampun, ibu-ibu sebentar ya. Dan, lu sama Maya jaga sini ya. Mika, kamu kan yang sengaja nyabotase kue aku. Kamu kan sengaja ngerancurin hubungan aku. Ih, apaan sih nih? Lagian ngapain? Gak ada untungnya buat aku, tahu nggak? Udah deh, kalau kamu tuh jualannya nggak bener, nggak usah cari kambing hitam ya. Tapi aku nggak ngelakuin itu. Aku yakin kok orang yang di CCTV yayasan itu kamu kan? Tunggu. Adik aku tuh nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Udahlah, San. Mungkin dengan kejadian kue yang kamu yang berkutu itu pertanda dari Tuhan kalau kamu itu nggak cocok di bisnis ini. Atau kamu itu butuh kehidupan baru yang pastinya lebih baik daripada sekarang. Dan untuk itu, aku bisa mewujudkannya. San, kamu mau kan nikah sama aku? Apaan sih? Apa? Bisa-bisanya kamu masih mikirin diri sendiri. Oh, atau jangan-jangan kalian berdua itu sekongkol untuk ngancurin usaha aku. Iya kan? Jahat banget sih kalian. Apa salah aku sama kalian? Belum puas? Kalian ngancurin rumah tangga aku. Aduh, drama banget ya. Denger ya, harusnya kamu tuh makasih sama mas aku ya. Dia udah mau ngajak kamu mulai kehidupan yang baru. Ini malah sok jual mahal lagi. Mika, kalau ngomong kamu jangan sembarangan ya. Lagian kalian juga ngapain sih ikut campur segala? Hah? Selama ini aku udah diem ya. Tapi sekarang aku nggak akan diem kalau kamu nginjak-injak aku lagi. Udah, cukup, udah. Udah. Kalau Mbak masih bersikeras, saya nggak akan segan-segan buat panggil polisi. Jangan ada yang main tangan kayak gini dong. Ya lu juga salah, Cindy. Lagi ngapain lu maksa dia? Kalau dia nggak mau ya udah. Lu kayak gini ke stalker, tau nggak? Ya gimana lagi? Gue tuh cinta sama Susan. Tapi kamu nggak bisa maksa perasaan orang lain untuk suka sama kamu. Kalau kamu maksa, itu namanya kamu egois. Mau ngapain? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian gak apa-apa? Kita gak apa-apa, cuman ada insiden kecil aja kok. Ya sedikit. Oh ya, ini kue-kuenya gimana ya, Mai? Laku nggak? Enggak, Ay. Tadi yang beli cuma Dani sama Haji Satiri aja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fahri. Nah, saya borong aja semua kuenya, San. Kamu mau borong semuanya? Buat apa? Nanti buat saya sama Babe. Bisa juga sih dibagi ke teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya Allah. Baik banget, Fahri. Oh, pasti buat nyenengin hatinya Aini ya. Makanya borong, saya kan jualannya Aini. Makasih dulu, Ai, makasih. Udah, lu lebay banget sih, Mai. Gitu doang aja dipuji-puji setinggi gunung. Udah kayak naikin aja sekampung dia. Gue juga bisa kok borong semuanya. Bilang aja kalau mau kuenya, nanti saya bagi. Enggak, gue nggak butuh subsidi lu. Lu tau kagak? No, si Susan ngelabrak si Mika. Kayaknya Susan udah tahu dah kalau si Mika itu pelaku kue yang berkutu sama Bu Ulut itu. Ulu Yen, pasti eta mah si Susan teh terpengaruh omongannya Yen nya. Gara-gara Yen teh pan bilang cenah aya pesaing kue gitu, jadi we ngerana teh si Mika merenan pesaingna matak ya dilabrak gitu nya. Bener juga tuh. Tapi Dani, lu kan tadi beli kuenya tuh. Itu ada kutu sama uletnya apa kagak? Gak ada, normal aja. Rasanya juga enak kayak biasanya. Saya makin yakin kalau Susan tuh emang agak salah. Tapi ya, apa jangan-jangan nih ya, emang si Mika pelaku dari kue beulet sama bekutu ini. Sebabnya dia kan merasa selalu kalah saing tuh dari si Susan. Kalau memang benernya si Mika dalang atuh karunya teh si Susannya. Makanya kita harus bantuin Susan. Minimal kita kasih kepercayaan dia dengan cara beli kuenya dia. Gimana? Bener bisa nih Tete ada nih. Suara naon nih Tete? Suara apaan tuh? Di dia biar sorana. Siapa tuh? Aya sorana tapi teh aya jelemana gitu. Berarti di dia teh aya ya di pohon gede. Ada setan terlepas dari kerangkeng. Kalian takut? Jatuh banget, aduh aneh banget sih sama warga sekarang. Kenapa sih malah makin percaya sama si Susan? Malah sekarang mereka mulai curiga sama aku. Gatel. Mas, kok diem aja sih? Nggak lihat apa aku gatel nih? Tanya kenapa, Kek? Kenapa sih? Galau aja terus. Mikirin Susan kan? Bagusnya Susan tuh apa sih, Mas? Kayak nggak ada cewek lain aja. Kenapa sih harus ngejar Susan? Udah tahu kan dia tuh saingan aku. Kemarin aku tuh masih dukung Mas karena aku pikir Mas bakal berhasil dapetin dia terus pergi sama dia. Jadi usaha aku tuh lancar gitu, nggak ada saingan. Ini kan gak berhasil. Udahlah Mas, mendingan sekarang Mas mundur aja. Diam kamu. Susan itu hidupnya aku. Dan aku nggak bisa hidup tanpa Susan. Dan aku udah nggak peduli lagi sama kamu. Karena kamu udah pernah celakai Susan. Kenapa sih Mas Andi? Kok obses banget sama si Susan? Wangi banget. Ya ampun, bener-bener kecium sampai ke depan. Iya, di depan sampai wangi banget ya. Jadi juga baunya. Ini namanya bolu panggang karamel. Oh, ada karamelnya. Enak sih kayaknya. Ada testernya nggak? Bilang aja emang mau cobain kan. Lu warna apa? Tenang, aku juga mau minta tester sama kalian kok. Cobain ya. Yes. Hati-hati panas. Panas banget ya? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Panas banget ya? Wow. Lucu banget lagi. Udah, gak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Makasih. Gimana? Enak? Enak cuman emang panas dikit. Ini top banget sih. Ini sih nggak mungkin nggak laku. Pasti laku. Alhamdulillah. Kalau gitu berarti resep baru aku sukses. Makasih ya. Sama-sama. Kasih ya.
sebentar ya. Iya Bu Ibu, kue buatan Sen itu kan nggak bersih. Dikirimnya aja kan di yayasan. Banyak orang, banyak anak-anak ya kan. Anak-anak kan belum ngerti bersih. Tapi biasanya sih ya, Maya. kalau tempat-tempat yang paling bersih tuh biasanya yang banyak anak-anaknya. Coba deh aku tanya sama Ibu Imin. Emang ibu-ibu mau kalau rumahnya kotor terus anak-anak main sana sini? Enggak kan, pasti bersih dong, ya kan? Iya kan? Iya, nggak mau lah. Iya makanya, lagian pelakunya itu pasti bukan orang yayasan, apalagi anak-anak. Karena aku sama Aini kita berdua udah pegang semua buktinya. Udah tahu juga siapa pelakunya. Udah siap untuk dilaporin ke polisi. Siapa ya? Dan biasanya kalau kasus-kasus kayak gini, pelakunya tuh kompetitor, ibu-ibu. Oh, bisa jadi. Maksud kamu apa, Mai? Kamu nuduh aku masuk ke sana gitu? Hah? Loh, aku nggak bilang kayak gitu loh. Kamu yang bilang, maksud kamu? Ya Allah, Mai. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Tolong ya jangan ribut-ribut di sini, nggak enak dilihatin sama warga. Dan nggak sepantasnya kamu bilang Susan dan anak-anak yayasan nggak menjaga kebersihan. Justru kita sangat memperhatikan kebersihan. Dengar ya, Ai. Teman kamu yang mulai duluan. Mending kamu kasih tahu deh sama Susan. Mungkin dia nggak ada yang suka tuh karena kelakuannya nggak bagus.